Mereka kami ambil karena mereka sudah mengotori tempat kami. Teman kalian dibawa ke alam lain. Salah satu teman kalian diketemukan sama warga dalam keadaan telanjang. Enak bang? Ampasnya ketarik. Beneran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue tidak akan membawakan cerita horor di gunung. Namun, gue menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Seperti tadi ya, di samping gue ini sudah ada Kak Sherly. Terima kasih banyak Kak Sherly udah jauh-jauh datang dan menyempatkan waktunya untuk hadir nih. Iya. Dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini akan membagikan pengalaman cerita di mana nih Kak? Waktu itu hiking. Oke. Hiking di daerah Sukabumi. Nah, di belakangnya itu udah termasuk Gunung Salak. Oh, berarti belakangnya itu sudah masuk di Taman Nasional Gunung Halimun Iya. Salak. Oke. Dan pada saat itu mengalami kejadian apa sih saat itu tuh? Aduh, horor sih. Sampai teman jadi gangguan jiwa, ada kegangguan jiwaan. Sampai gila. Iya, sampai gila. Dan Kak Sherly juga punya channel YouTube Kak ya? Iya. Yaitu apa Kak? Diary Neng Sherly. Dari Neng Neng Sherly. Berarti dalam YouTube itu ngebahas apa tuh? Sama horor juga. Horor juga. Iya. Oh iya, dan sehabis video ini langsung ya mampir ke channel YouTube-nya Diary Neng Sherly karena di situ kita akan collab lagi Kak ya. Iya. Jadi pantangin terus ya. Sehabis nonton video ini langsung pergi ke YouTube-nya Kak Sherly. Link ada di bawah video. Sebelum kita memasuki ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Hoodie yang gue pakai maupun topi yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku. Dan produk Hoodieku adalah produk asli dari Indonesia. Jadi ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman semua telah mensupport produk lokal asli Indonesia. Gimana sih cara untuk dapetin semua produk Hoodieku nih? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagram Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih fashionable dan juga lebih keren? Nih, gue rekomendasi nih, Hoodieku aja. Tanpa berlama-lama lagi nih kayak, kita masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Sherly, gue dari Jakarta Selatan. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue saat hiking, Bang. Oke. Jadi waktu itu tahun 2012 akhir. 2012 akhir? Salah. 18 ya. 2012. Akhir. Berarti Desember ya? Kurang lebih ya Desember. Ya, okay. Waktu itu kita berencana untuk ke vilanya teman di daerah Sukabumi. Kita berangkat 9 orang. Ceweknya ada 3, gua, Ria, sama Ade. Cowoknya itu ada Konut, Bayu, Aidi, dan mereka juga bawa teman. Oh. Bawa teman itu si Adoy, Putra, Bardot, sama Begeng. Kita berangkat dari Jakarta siang, 2 mobil ke arah Sukabumi. Di perjalanan kita beli cemilan dulu Bang buat di villa gitu. Nah, perjalanan ke villa itu cukup serem Bang. Di situ kita harus ngelewatin pohon pinus. Di situ ada villa 3 berjejer. Nah kita ngambil villa yang pertama karena itu villa teman kita si Ria tuh. Villanya cukup luas. Ada 6 kamar, di bawah ada 4, di atas ada 3. Ada 2. Berarti tingkat ya? Tingkat. Terus kita sampai langsung kita bersih-bersih. Terus istirahat gitu, ada yang makan, ada yang ngopi gitu. Kita ambil kamar yang di lantai atas untuk cewek.
Udah gitu kita mandi kan biasa gitu, istirahat. Nah jam 9 kita turun ke bawah untuk ngobrol, ngumpul-ngumpul gitu. Terus gue buka omongan, ini besok kita mau kemana nih? Kita rencananya apa gitu. Nah si Konut yang ngejawab, kata Konut, gimana kalau kita hiking? Karena kan di belakang tuh gunung gitu. Wah bagus juga ya idenya gitu, kata temen yang lain. Nah nanti kalau misalkan kita habis hiking, malamnya kita bakar-bakar. Terus kata Surya gini, ya udah kita hiking aja. Nanti ada Mang Kirman yang nemenin. Mang Kirman itu yang tukang bersih-bersih situ bang. Oh, bersih-bersih villa ya? Bersih-bersih villa. Akhirnya kita udah fix tuh kalau besok mau hiking sama mau bakar-bakar gitu. Nggak lama kita kan udah pada capek nih. Kita lanjut istirahat. Yang cewek naik ke lantai 2 untuk istirahat, tapi yang cowok kita nggak tahu tuh mau ngapain, entah itu begadang atau ngapain kita nggak tahu. Pagi-pagi sekitar jam 8 kita udah pada bangun, yang cowok juga udah pada bangun. Terus nggak lama Mang Kirman datang. Terus kata Ria, Mang kita mau hiking nih, temenin dong gitu. Terus kata Mang Kirman, oh ya udah Neng, nanti Mamang temenin nanti gitu. Takutnya kan nyasar juga, karena kan kita nggak tahu jalan kan. Kita habis selesai sarapan, berangkat. Gue di situ bawa makanan cemilan kayak gitu buat di perjalanan kan. Di sana emang udaranya seger banget sih bang, Iya, masih pasti alami. ya. Sejuk ya? Sejuk banget. Nggak kayak Jakarta. Jakarta panas. Sana masih sejuk, masih alami banget. Terus ngelewatin kayak kebun-kebun warga gitu. Terus ada pohon cabe, ada tomat, udah banyak banget. Oh iya. Nah pas kita udah mau nyampe ke hutannya tuh, Mang Kirman izin, katanya, Neng bentar ya, Mamang mau ke kebun Mamang dulu, mau ngeliat gitu. Neng tunggu aja dulu di sini gitu. Akhirnya kita buka makanan dulu tuh di situ, nge-break dulu. Katanya yaudah deh kita buka dulu nih makanan gitu kan, karena kan nunggu Mang Kirman agak lumayan lama gitu. Akhirnya gue buka snack, minuman. Nah ternyata anak-anak cowoknya bawa minum-minuman bang. Minuman dalam artian? Yang beralkohol. Miras? Iya. Oh, astagfirullah. Di situ gue kaget ya, lu ngapain bawa begituan, gila lu ya gitu kan. Terus Konut ngomong, apaan sih lu, lebay banget katanya, orang cuma minuman beginian doang kata gitu. Kata Surya, kalau mau minum nanti aja dipila. Di sini kita nggak enak kalau kelihatan warga sini, kata gitu. Soalnya kan kita bukan asli warga sini, katanya. Terus si Aidi ngomong, katanya, ini nggak bakal ketahuan, kata gitu sama warga sini, karena kan emang rumah itu kayak agak jauh gitu bang, jadi nggak berderet kayak rumah di Jakarta. Deket-deketan ya, agak berjarak. Agak jarak. Terus ya udahlah terserah lu gitu. Kita udah mulai agak kesel juga bang, karena kan kita mau ngelewatin hutan bang. Ya betul. Ya kan, ngelewatin hutan terus dengan keadaan mereka yang minum bawa-bawa gitu. Kayak gitu. Nggak lama tuh si Adoy dia izin untuk buang air kecil. Terus kata si Bardot nih, lu mau kemana katanya, gue mau kencing gitu, jangan sembarangan kencingnya katanya. Jadi ini kan kayak persawahan gitu, kebun gitu. Nah di sini kita break di sini. Sampingnya itu kayak ada air kecil gitu bang, air ngalir. Oh, sungai kecil kayak parit kecil ya, perairan. Gitu. Nah si Bardot nyaranin pipis di situ bang. Tapi si Adoy malah pipisnya itu ke arah kebunnya warga. Jadi dia ya pipis aja gitu, terus sambil ngomong kayak gini, nih minum nih katanya gitu. Aduh parah banget emang. Biar kalian ngerasain kencingnya gua gitu. Itu udah parah banget sih bang. Akhirnya nggak lama tuh Mang Kirman datang. Dia ngeliat bang kalau anak-anak cowok itu lagi pada minum-minuman kayak gitu. Dia marah, katanya. Kata Mang Kirman tuh kan ngomongnya pakai bahasa Sunda ya kalau di sana. Gue translate pakai bahasa Jakarta aja ya, maksudnya Indonesia lah ya. Indonesia. Katanya, astagfirullah, kalian bawa minuman-minuman kayak gitu,
Kenapa katanya, kalian tahu nggak ini kan kampung, bukan kampung kalian katanya, harusnya kalian menghormatin kita di sini kata gitu kan. Pokoknya intinya dia tuh kayak nasihatin kita bang. Dia kesel katanya ngelihat anak-anak zaman sekarang kok nggak bisa ngehargain kata gitu, nggak ada sopan santunnya kata gitu. Kalau kayak gini mama nggak bisa nganterin hiking katanya. Terus kata si Ria, iya mang maaf katanya. Terus jadi gimana nih mang? Ya udah kita pulang lagi aja ke villa gitu. Jadi Mang Kirman itu takut kalau di perjalanan itu ada apa-apa gitu. Dia kan soalnya lebih ngerti kan daerah situ. Karena kan emang dari kampung itu untuk ke apa sih namanya tuh, ke jalan besar itu lumayan agak jauh bang. Jadi masih pedesaan banget gitu. Akhirnya kita ya udah kita balik lagi ke villa. Terus kata Konut, mang duluan aja, kita mau nikmatin suasana di sini dulu gitu kata si Konut tuh. Kata Mang Kirman, ya udah tapi jangan lama-lama ya, kalian tahu jalan nggak katanya. Tahu mang, kata tadi masih ingat jalannya gitu. Akhirnya kita pulang tuh, gua, si Ria, terus si Ade sama Bardot pulang sama Mang Kirman tuh berlima pulang. Nyampe ke villa itu sekitar jam 11-an, jam 11 lewat siang ya. Di situ kita istirahat, makan gitu. Terus di villanya juga kan ada kolam renang bang. Kita sempat berenang dulu tuh jam 1 sampai jam 2 kita berenang. Nah si Mang Kirmannya kan pulang lagi ke rumahnya. Itu udah sore sekitar jam 4, jam setengah 5 Mang Kirman datang. Kata Mang Kirman, Neng, temen-temennya udah pada pulang belum? Kata gitu. Kita baru ngeh tuh, oh iya belum mang, mereka belum pada pulang katanya. Lah ini udah sore Neng katanya. Iya mereka pada kemana ya gitu kan, kita mikirnya, kita takutnya itu bang mereka bertingkah aneh gitu, maksudnya bertingkah konyol gitu, karena kan mereka kondisinya lagi begitu ya. Takutnya pada rese gitu di kampung itu kan. Kita mikirnya ke situ bang, nggak mikir ke yang lain-lain. Akhirnya ya gimana ya mang, ya udah deh mamang cariin katanya. Dia balik lagi tuh untuk nyariin tuh si Konut sama yang lainnya. Nah pas maghrib kita sholat sampai isya belum ada kabar juga dari Mang Kirman. Kita udah mulai khawatir bang, karena kan udah malam. Keadaan di sana kan gelap ya kalau udah malam gitu. Maksudnya nggak kayak desa-desa yang lain gitu. Abis maghrib tuh udah sunyi. Iya. Kadang keluar gitu. Paling jangkrik kayak gitu kan yang kedengeran. Akhirnya Mang Kirman itu pulang lagi ke villa lagi, ke villa, nanyain takutnya Mang Kirman nggak berpapasan gitu sama anak-anak itu. Kata Mang Kirman, Neng, temennya udah pada pulang belum? Belum mang, gitu, kirain tuh udah sama mamang kan kayak gitu. Ternyata mereka belum pada pulang. Dan Mang Kirman udah nyari kemana-mana tuh nggak ketemu bang. Wah kita udah makin khawatir bang. Nih anak kemana gitu. Udah gitu dia juga bawa temennya juga kan. Oh iya. Bawa temennya juga. Nah udah gitu tuh kata Mang Kirman, ya udah mamang mau nyari teman buat nemenin, buat nyari mereka. Akhirnya Mang Kirman minta bantuan warga situ buat nyari mereka. Pas Mang Kirman pulang, Mang Kirman balik lagi tuh untuk nyari, kita semuanya naik lagi tuh ke lantai 2. Di situ ada Bardot, ada Ria, Ade. Nah Ade tuh nangis mulu bang, kerjaannya emang nangis dia mah, apa-apa takut gitu. Nah nggak lama kemudian kita ngedengar suara bang, ketawa. Kita pikir wah anak-anak tuh pulang, wah bener nih udah pada pulang nih gitu. Akhirnya kita turun, kita cari nggak ada bang. Di bawah kan ada 4 ruangan ya bang ya, 4 kamar nih. Nah di kamar itu tuh kamar 1 ketawa, ada yang ketawa lagi, pindah ke kamar 2, pindah lagi ke kamar 3. Nah kita pikir tuh mereka ngerjain kita bang. Wah ini mereka ngerjain nih gitu. Pas kita buka ruangan itu nggak ada bang. Semuanya? Nggak ada, kosong. Oh soalnya tadi di atas semua ya? Iya. Pas kita lihat tuh bener-bener nggak ada, kosong. Itu baru 3 tuh bang.
3 ruangan kita buka, karena 3 ruangan itu yang dipakai sama mereka, kecuali yang satu. Pas kita buka yang satu lagi bang, yang paling terakhir nih, jadi ruangan utama kan ini ya bang, kayak terang gitu. Kita buka ruangan keempat itu dalam keadaan gelap. Pas kita buka otomatis lampu itu nyorot dong ke dalam ruangan itu. Kita ngeliat sosok bang, cewek, tinggi, gede, rambutnya panjang, pakai baju putih, tangannya panjang banget bang. Jadi begini nih, dirinya begini. Itu, merinding tuh bang, ya Allah. Panjang banget, terus mukanya rata. Mukanya rata. Kan karena kesorot, jadi kita ngeliat kan, gitu ngeliat. Mukanya rata bang. Dan semuanya itu kabur. Apalagi yang si adek tuh udah nangis kejar dia. Kita langsung ke lantai 2 lagi bang. Kita baca-baca apa yang kita bisa gitu kan. Gak lama si Ria pakai segala kesurupan bang. Jadi gua itu sama Ria tuh peka bang, peka banget. Tapi yang lebih peka tuh Ria. Dia peka banget. Dia berani. Tapi beraninya tuh ya sering juga kesurupan gitu. Akhirnya di ruangan itu kita ngeliat Ria tuh kayak gini bang, gue kayak menggigil gitu kan. Kirain tuh dia kedinginan ya, ini dia kedinginan kali ya. Ah bukan nih, bukan, kata Bardot, bukan. Dia sambil melotot sambil kayak gitu. Terus kita panik semuanya, mana di situ nggak ada orang tua kan. Mang Kirman lagi nyari tuh bocah tuh si Konut. Akhirnya kita baca-baca apa yang kita bisa bang. Nah untungnya tuh ada cowoknya gitu bang, si Bardot. Ya kan, coba kalau cewek semua, ya udah pada pingsan mereka. Kelar dah hidup kita. Nah udah gitu si Ria itu ngomong kayak gini, bahasa Sunda sih, katanya kembalikan, gitu. Dia tetap ngomong kayak gitu. Apa yang mesti dikembalikan gitu? Kita nggak ngerti tuh bang. Lah kembalikan apa? Gitu kan, kita sampai nanya, ini siapa sih gitu kan? Terus dia sambil motot kembalikan gitu bang. Akhirnya gue nyempetin ngambil apa bang, ngambil bawang putih. Gue bawa bawang putih banyak banget, gue tempelin tuh ke muka-mukanya bang, ke badan-badannya biar hilang gitu. Katanya sih begitu, katanya sama garam dulu ya. Udah gitu kita baca-baca sebisa kita. Alhamdulillah tuh bang, dia sadar. Badannya lemes banget bang, langsung di situ. Katanya, lu kenapa sih? Enggak bu, nggak apa-apa katanya. Ya udah kita istirahat dulu atau gitu. Itu kurang lebih 15 menit bang dia begitu. Kesurupan deh 15 menit. 15 menit kurang lebih. Ya. Tapi dia cuma ngomong kembalikan aja udah. Selama 15 menit itu. Jadi dia diam. Matanya melotot terus ngomong lagi kembalikan gitu. Ngeberontak sih, cuman kita berontaknya nggak parah banget untungnya. Akhirnya sekitar jam 11 malam Mang Kirman datang sama warga. Neng, kita belum nemuin si Konut sama temen-temennya gitu. Kayaknya kita harus minta tolong sama Pak Ustadz. Di situ emang ada Ustadz yang kayak apa ya, sesepuh di situ. Sesepuh desa itu. Sesepuh desa itu yang tahu selak beluknya desa itu gitu bang. Akhirnya kita juga cerita bang sama Mang Kirman kalau si Ria itu kesurupan tadi. Ya udah deh katanya, kita ke rumah Pak Ustadz langsung gitu. Akhirnya malam-malam kita ke rumah Pak Ustadz bang. Kita ke rumah Pak Ustadz, untungnya tuh nggak terlalu jauh rumahnya. Karena desa kecil jadi masih di situ-situ aja gitu bang. Kita ke rumahnya Pak Ustadz, kita ya mau nggak mau malam-malam kita gedor-gedor gitu bang. Kita ketok-ketok assalamualaikum gitu. Terus dijelasin sama Mang Kirman kalau teman kita itu hilang gitu. Nggak tahu kesasar, nggak tahu apa, kan kita belum tahu ya bang. Nah udah gitu Pak Ustadznya itu kayak meremin mata gitu bang. Dia mungkin berusaha untuk ngelihat di ininya gitu ya, kayak alamnya. Kayak alamnya kali. Kata Mang Kirman, ini teman kalian dibawa ke alam lain, kata Pak Ustadznya. Kita kaget karena dari dulu tuh nggak pernah dengar kayak gitu-gituan bang. Jadi percaya nggak percaya gitu kan, ke alam lain emang bisa gitu. Terus kata Pak Ustadznya, ini kita harus manggil mereka nih. Manggil merekanya itu dengan tampah, itu kan tampah ya. Diisi beras.
sama dia di gini-gini bang, berasnya tuh kayak dioseng-oseng gitu ya. Oh iya, diputer-puterin pakai tangan gitu ya. Diputer-puter sambil disebutin nama-nama mereka. Akhirnya kita sebutin tuh Konut, Aidi, terus ya Bayu, Begeng gitu pulang gitu. Tapi beberapa kali tuh kayak Pak Ustadznya tuh kayak ngerasa nggak ada respon dari mereka gitu bang. Nggak lama gue yang kesurupan bang. Dan kata temen gue bilang gini, mereka kami ambil karena mereka sudah mengotori tempat kami gitu, dalam bahasa Sunda gitu. Terus kata Pak Ustadznya, tolong maafkan mereka, saya janji mereka tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi gitu, kata Pak Ustadznya. Terus dia cuma ketawa-ketawa bang, guanya yang pas gue kesurupan itu, gue ketawa-ketawa, tapi ketawa-ketawanya tuh kayak ketawa-ketawa marah gitu bang. Jadi ketawa tapi marah gitu. Terus udah tuh gue sadar, duh katanya ini udah susah banget nih, katanya gitu kata Pak Ustadznya. Udah Neng, semuanya pulang dulu aja ke villa, istirahat. Insya Allah Bapak bantu di sini, katanya gitu. Akhirnya gue dianterin pulang sama Mang Kirman sama istrinya. Terus ditemenin juga bang di villa, karena kan takut kenapa-napa lagi kan. Nah kata si Mang Kirman, udah Neng pada istirahat aja. Terus saya sama Bardot nanti jaga di sini begadang, kata gitu. Bardot ntar di sini ya temenin Mamang, katanya, sambil kita berzikir, kata gitu. Kita tidur juga kayak tidur nggak nyenyak bang. Namanya teman belum ketemu kan, belum pulang ya. Udah gitu si Ade juga nangis mulu. Kata gue, ya Allah Ade jangan nangis, udah kita berdoa aja gitu kan. Nah pagi datang tuh. Pas pagi-pagi sekitar jam 9-an kita udah dikasih sarapan kan sama istrinya Mang Kirman. Warga ada yang datang bang, ada yang datang katanya, Mang kemarin nyariin anak yang hilang ya, gitu. Iya udah ada tuh di rumahnya Pak Ustadz. Wah kita udah seneng bang, alhamdulillah temen kita ada gitu bang, ketemu gitu. Kita semuanya langsung ke rumah Pak Ustadz. Di situ gue udah kesel banget bang, udah pengen gue marahin gitu tuh anak-anak ya. Tapi kata Pak Ustadznya, jangan dulu ditanya, mereka masih kelihatan linglung, kata gitu. Nah si Konut itu dalam keadaan dia lemes bang, lemes, dia ditidurin tuh di rumahnya Pak Ustadz, di kamarnya. Kata Pak Ustadznya gini, salah satu teman kalian diketemukan sama warga dalam keadaan telanjang, itu Konut dalam keadaan telanjang. Kalau yang lain mereka masih pada pakai baju, tapi kalau teman kamu ini masih dalam keadaan telanjang, gitu. Akhirnya dia masih belum sadar sepenuhnya, kata Pak Ustadznya. Jadi setengah sukmanya itu kayak jiwanya gitu ya bang ya, masih di sana gitu. Di alam sana, di alam mereka. Nah akhirnya saking penasarannya tuh ditanyalah tuh anak-anak tuh. Si Bayu itu pas lagi minum-minum dia nggak terlalu mabuk bang, kayak ya mungkin cuma setengah kali ya. Dia paling sadar di situ di antara yang lain, tapi yang paling parah si Konut. Akhirnya Pak Ustadznya nanya sama Bayu, terus Bayu cerita, jadi waktu kita disuruh pulang lagi tuh sama Mang Kirman, kan mereka izin mau lihat-lihat nikmatin dulu kan pemandangan di sana. Mereka itu pindah tempat bang. Mereka pindah tempat, di situ kan ada batu tuh bang, ada batu, samping sebelah sananya itu udah kuburan. Kan kita waktu pertama datang kan emang ngelewatin kuburan dulu. Kayak warga ya. Kawan warga. Di situ ada batu, sampingnya itu udah kuburan tuh. Nah, mereka ngelanjutin minum-minumnya tuh di situ. Di atas batu itu. Oh, di atas batu ya. Di atas batu itu. Mereka sambil ketawa-ketawa, terus yang ngomong kotor. Si Bayu cerita tuh, jujur tuh dia, botol minuman itu sama si Konut dilempar kemana aja bang. Entah itu ke kuburan, entah itu ke kebun warga, kita nggak tahu. Dia cuma ngelempar aja dengan keadaan yang nggak apa ya? Nggak sadar lah ya. Nggak sadar kayak gitu. Akhirnya mereka udah ngelakuin kayak gitu, mereka udah mulai lapar tuh bang. Niatnya mau pulang. Kita pulang aja deh kayak gitu. Pas mau pulang itu mereka jalan, tiba-tiba
perjalanannya itu malah makin jalan tuh makin hutan bang. Mereka malah ke arah hutan tanpa mereka sadarin bang. Terus pas mereka sadar-sadar, lah kok ini kagak nyampe-nyampe katanya. Kok malah makin kesini kok malah makin hutan. Dan itu pohon-pohonnya gede-gede banget kata si Bayu Si tuh. Bayu. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh. Terus kata si Aidi, coba lu inget-inget lagi jalannya, mungkin kita salah jalan gitu. Terus nggak lama tuh si Adoy ngedenger suara air bang. Air kan waktu dia mau izin kencing kan di sampingnya tuh ada air tuh bang. Oh iya, area perairan. Iya perairan. Nah dia pikir tuh airnya air itu. Air itu. Wah kayaknya itu dah airnya gitu. Pas dia mau ke arah airnya itu, dia ngelihat ada desa. Desanya beda sama yang dia tadi lewatin bang. Pas kita ngelewatin tuh, kan kita ngelewatin desa dulu tuh, warga situ, baru perkebunan gitu. Tapi beda bang ini. Mungkin mereka pikirnya tuh mungkin desa tetangga kali ya kan, karena kan mungkin dari desa ini ke desa ini masih ada gitu. Nah pas mereka nyamperin tuh ada warung karena mereka lapar, mereka langsung ke arah warung itu bang buat beli makanan. Beli makanan di warung itu lumayan agak gede bang. Di situ juga ada sekitar 10 orang lah bapak-bapak yang lagi makan. Mereka samperin tuh. Berarti berempat ya mereka. Berempat apa berlima ya? Berlima kan? Berlima. Berlima. Mereka berlima nyamperin ke warung itu. Yang anehnya itu bapak-bapak yang lagi pada makan nggak ada yang ngomong sepatah kata pun bang. Mereka makan ya udah makan. Kalau kita kan pasti ada ngobrolnya gitu kan. Iya betul. Kalau itu enggak. Dia cuman makan udah, terus mukanya pucat bang. Semua yang lagi makan situ. Mukanya pucat banget. Terus pakaiannya tuh kayak pakaian zaman dulu bang, kayak petani-petani zaman dulu. Iya. Kayak gitu. Mereka tuh nggak berpikiran aneh-aneh awalnya bang, karena kan emang desa itu tuh penghasilannya dari tani. Iya, jadi mereka mungkin warga sini kali kan. Dia beli gorengan tuh bang, gorengannya katanya masih anget-anget, jadi enak. Dia beli 20.000. Bu, saya beli 20.000 gitu. Akhirnya dia juga beli minuman kan. Nah, si Bayu itu nanya sama si ibunya, Bu, arah ke Pila kemana ya? Gitu. Kata ibunya, di sini nggak ada Pila. Dengan jutek, kayak apa ya? Kayak nggak nerima kita ada di situ gitu bang. Oh gitu ya Bu, ya udah baik Bu gitu. Akhirnya yaudah kita tanya ke yang lain aja gitu. Mungkin mas ibunya nggak tahu Pilanya di mana. Pas mereka jalan tuh, mereka nggak mau makan di situ bang, karena mungkin penuh ya. Jadi mereka ngambil ke tempat lain. Pas di perjalanan, karena saking laparnya, dibukalah tuh makanannya yang tadi gorengan. Pas dibuka, gorengnya yang tadi dibeli bang berubah jadi apa? Organ manusia bang. Lagi sama sosoknya ular, atasnya manusia, cewek. Dan si Konut lagi dililit. Mereka ngelihat si Konut di batu itu bang, dalam keadaan telanjang. Si ibunya itu lagi motong apa bang? Organ manusia.